Beb, gimana kalau nangis, Beb? Kan tadi kan kita disuruh banyak doa. Begitu ada yang meninggal, kita di sekelilingi disuruh banyak doa, banyak istighfar, mohon ampun buat dia. Bagaimana kalau nangis, Beb? Kata Imam Al-Haddad, wa fil buka rukhsatun. Boleh aja nangis. Syariat mengizinkan seorang untuk nangis. Yang nggak boleh itu meratap. Meratap itu yang nggak boleh, niyaha. Apalagi seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah dulu. Itu saking nangisnya sampai turhut turab ala ras, naruh tanah di atas kepala. Itu termasuk tradisi jahiliyah. Itu yang dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Latbul khudud, nabok-nabok pipi, termasuk robek-robek baju itu sendiri karena sedih. Saking sedihnya ngeratap, guling-guling, robek-robek baju, nabok-nabok muka. Itu yang dilarang oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam wal ali was sahbi, amma ba'd. Para habaib, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, khusus guru kita bersama Al-Habib Hadi bin Yusuf bin Ali Asy-Syatiri, begitu pula Habib Saleh bin Abdurrahman Al-Attas, dan semuanya, semua guru-guru kita tanpa saya sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, jamaah pengajian bulanan Masjid Al-Mukarramah Keramat Kampung Bandan. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Ahiba'il kiram, melanjutkan kajian kitab Sabilul Iddikar wal i'tibar fi ma yamurru 'alal insan wa yanqadi lahu min al-a'mal. Ila an qal wa min as-sunnati an yudja'a al-muhdadaru 'ala yaminihi mustaqbil al-qiblah. فإذا قضى نحبه فينبغي أن تغمض عيناه فإنه يشخص ببصره عند ذلك. وفي الحديث إن البصر يتبع الروح. ويكثر عند ذلك حاضروه من الاستغفار له ويكثر عند ذلك حاضروه من الاستغفار له والترحم عليه والدعاء فإن الملائكة يؤمنون على ما يقولون. وفي البكاء رخصة والصبر خير منه وأفضل. Nah, lanjutkan pembahasan dari kitab Sabilul Iddikar. Kita masih bicara soal kematian. Mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah. Wa minas sunnah, termasuk yang sunnah itu an yudja'al muhtadaru ala yamini mustaqbil al-kibra. Orang kalau lagi sekarat, muhtadar, orang lagi sekarat, itu disandarkan ke bagian tubuh sebelah kanannya, kemudian ngadep kiblat. Sunnahnya seperti itu. Orang lagi dalam keadaan sekarat, ya, disandarkan ke bagian tubuh sebelah kanannya, kemudian ngadep ke kiblat. Itu sunnahnya seperti itu. Kalau memungkinkan, kalau nggak memungkinkan nih jangan. Yang penting seperti yang kita udah ajarkan, ditalkinin aja terus, dibisikin terus la ilaha
illallah. Kalau la ilaha illallah kepanjangan udah susah ngomong, minimal Allah, Allah, Allah. Bagaimana caranya yang ada di otak dia, yang ada di hatinya, yang ada di pikirannya di detik-detik akhir hidupnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fa idza qadha nahbahu, kalau memang dia sudah menemui ajalnya, fayanbaghi an tughmadha 'aina fa innahu yashkhas bi basarihi 'inda dhalik. Wa fil hadits innal basara yatba'ur ruh. Begitu meninggal dunia dianjurkan supaya matanya dipejamkan. Habib, kenapa sih kok mayit ketika meninggal biasanya mendelik? Mayit kan biasanya kalau meninggal pas lagi ditarik tuh nyawa kelihatan tuh. Biasanya mendelik itu ngadep ke atas. Nah, di dalam hadis diriwayatkan, hadis riwayat Ibnu Jamaah, hadis riwayat Ibnu Majah, bahwasanya innal basara yatba'ur ruh. Yang namanya mata itu ngikutin ruh. Jadi ruhnya masih di bawah tuh, mata biasa ke bawah. Dia naik, ditarik sampai ujung kepala. Begitu sampai ujung kepala kan di atas tuh. Lepas seluruh dari kita, mata ngikutin tuh. Kita nggak ngelihat, tapi yang meninggal ngelihat tuh. Ada saatnya kita bakal ngelihat nanti. Mudah-mudahan Allah kasih kita husnul khatimah tuh waktu. Jadi itu mata bakal ngikutin ruh ke atas. Yatba'ur ruh, innal basara yatba'ur ruh. Yang namanya mata itu ngikutin ruh, makanya mendelik. Nah, makanya jangan pakai nyebarin mitos-mitos. Mentang-mentang ente gak demen sama orang, wah saya lihat matinya mendelik ke atas, kagak tenang tuh matinya, paling lo menyan, lo gibah, dosa. Itu mata mendelik ke atas karena matanya ngikutin ruh. Kadang-kadang wah matanya susah dirapetin. Oh, beredar tuh isu macam-macam. Kadang-kadang begini begitu, mukanya biru. Ya kalau orang sakit jantung, biar kata orang soleh biru. Hati-hati. Kadang-kadang jangan mitos-mitos nih bersebar beredaran. Oh, kalau matanya melek begini, kalau mulutnya susah dirapetin. Ya emang mayat kadang-kadang mangap, susah dirapetin. Makanya mesti diikat dulu. Kalau udah kaku dia. Jangan nih mulut kita sembarangan, jangan dijaga, ngegibahin mayit. Jangan dikira ngegibahin yang hidup doang yang dosa, ngegibahin mayit juga dosa. Karena andai kata dia masih hidup, didengar seperti itu, sakit hati juga kagak? Sakit hati dibikin isu dan macam-macam, begini, begitu, begitu. Lah. Jangan, nggak boleh gitu. Jangankan ya seperti itu. Orang yang mandiin aja, mandiin mayit. Kalau dia mandiin, dilihat sesuatu dari badan mayatnya, haram dia cerita ke orang lain, haram hukumnya. Wajib tukang mandiin mayit untuk jaga auratnya mayit. Bukan jaga sekedar supaya nggak terbuka, tapi jangan sembarangan menceritakan apa yang ada di tubuh mayit. Supaya nggak jadi isu liar, supaya nggak jadi isu macam-macam. Jelas atau tidak? Nah, maka dianjurkan ketika mata mendelik ke atas karena mata mengikuti ruh, dianjurkan yang bagi antum matainah, ditutupin matanya itu. Biasanya kadang-kadang dirapiin langsung begitu habis meninggal dunia. Ya, kalau ada bekas perban dirapiin ya. Habis itu diikat, palanya diikat supaya nggak mangap. Diikat. Namanya itu kan begitu ruh hilang dari jasad, kontrol terhadap jasad tuh udah nggak ada. Makanya kencing keluar sendiri. Kalau lagi dimandi itu begitu dipencet langsung keluar buang airnya. Kalau kita kalau masih hidup begini, dipencet perut kita keluar apa nggak buang air? Agak. Tapi kalau mayit keluar, kotorannya tuh keluar. Karena orang kalau udah nggak ada rohnya, dia udah kehilangan kontrol dari badannya, semuanya udah lost tuh. Termasuk mulut, kalau nggak diikat mangap dia mulutnya. Makanya diikat supaya mulutnya nggak mangap. Jadi bikin tali seperti itu, matanya dirapetin. Nah, kemudian biasanya kalau udah agak lama sedikit, ya engsel tulang itu dikasih minyak supaya nggak kaku, besok supaya mandiinnya kagak susah. Nah, kemudian kadang-kadang kenapa ya ditaruhnya di atas tempat tidur, nggak ditaruh di bawah. Nah, karena takut kalau ada darah atau ada apa, akhirnya ada binatang, semut datang ngerubungin, ada kecoa, ada apa, takutnya kita jadi kurang hormat sama mayit. Taruh di atas tempat tidur atau di atas papan, terus di atas balik, jangan ditaruh di bawah. Makanya biasanya bawahnya dikasih apa? Kapur. Supaya apa? Supaya serangga nggak main di situ. Nah, jangan sampai kita nggak ngehormatin mayit. Apalagi ini orang kadang-kadang suzon.
Ada semut aja tadi bilang, wah tuh azab tuh, gara-gara masih hidup tuh suka ngomong sama semut. Wah, asyikuli rahmatan nafi Allah. Air matinya dikerubutin semut. Fitnah, gara-gara fitnah semut, fitnah semut. Ya, jelas ya. Jadi jangan kita muliakan mayit, itu dimuliakan. Wa yukthir inda dzalika hadiruhu minal istighfari lahu wa tarahhumi alaihi wa du'a. Ada yang hadir di situ, yang takziah termasuk yang hadir, memperbanyak istighfar, minta ampun buat si mayit. Wa tarahhumi alaihi, doain rahmah almarhum. Nah, kata-kata almarhum itu doa, sudah pernah jelasin di sini tuh. Kata-kata almarhum itu doa dari bahasa Arab, dari kata-kata rahima yarhamu rahmatan, fahuwa rahimun wa dzaka marhumun, isim maf'ul. Arti kata-kata almarhum itu mudah-mudahan dia dirahmati oleh Allah. Makanya almarhum itu gelar khusus untuk jenazah muslim. Non muslim nggak boleh dikasih julukan almarhum, nggak boleh. Ya kita bela sungkawa non muslim meninggal mungkin karena tetangga, ya wajar aja turut berduka cita gitu, sampein. Tapi kalau doain rahmat, mudah-mudahan dia mendapat rahmat Allah, nggak boleh, haram hukumnya. Itu doa birrahmah, mendoakan dengan rahmat Allah khusus untuk jenazah muslim. Makanya kata-kata almarhum itu doa, artinya mudah-mudahan yang bersangkutan dapat rahmat Allah. Kalau sudah demikian, saudara, ya maka maka itu hanya khusus untuk orang muslim. Non muslim jangan sebut almarhum, sebut mendiang. Sebutnya apa? Mendiang cukup, bahasa Indonesia tuh. Tapi kalau almarhum itu bahasa serapan dari bahasa Arab. Artinya mudah-mudahan yang bersangkutan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, banyak-banyak doain karena paling girang. Nanti akan kita bahas tuh. Nanti di pasal berikut ini, ya, ketika masuk pasal alam barzakh, di situ akan dibahas panjang lebar, ya, bagaimana sikap kita terhadap mayit, apa yang bisa bikin girang mayit dan lain sebagainya insya Allah. Ya. Fa innal malaika yu'minuna 'ala ma yaquluna. Karena kenapa disuruh banyak doa yang menyaksikan orang meninggal? Karena ketika itu malaikat, kata Imam Haddad, mengamini doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang hadir di sekitar jenazah. Jadi kalau ada jenazah muslim meninggal, kemudian ada yang manjatkan doa, semakin banyak yang doa semakin bagus, karena yang ngaminin malaikat yang ngaminkan. Wa fil buka rukhsatun wa sabru khair minhu afdal. Wa amma an-niyaha wan nadbu wa huwa at-ta'did wa tarhu at-turab 'ala ar-ras wa latmul khudud wa shaqqul juyub fa jami' dhalika muharramun shadid at-tahrim. Wa qad waradat al-ahadits as-sahihatu bin nahyi 'anhu wal wa'id 'alayhi. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Ya, Beb, gimana kalau nangis, Beb? Kan tadi kan kita disuruh banyak doa. Begitu ada yang meninggal, kita di sekelilingi disuruh banyak doa, banyak istighfar, mohon ampun buat dia. Bagaimana kalau nangis, Beb? Kata Imam Al-Haddad, wa fil buka rukhsatun. Boleh aja nangis. Syariat mengizinkan seseorang untuk nangis. Yang namanya nangis itu kan ekspresi karena kesedihan. Ada orang yang kita sayang meninggal, kita nangis sedih, wajar apa enggak? Wajar, nggak dibikin-bikin. Nangis boleh, kecuali bikin-bikin nangis kagak boleh. Nah, dulu ibu saya cerita zaman masih kecil tuh, kalau ada yang mau dikuburin dikober. Kadang-kadang kalau yang mau dikuburin orang kaya, tuh anak-anak kecil dikit bagi duit. Anak-anak kecil dibagi duit buat ngiringin jenazah, disuruh nangis. Nah, jadi ampe nangisnya bayar orang. Ampe nangisnya bayar. Nah, kalau begitu gimana ya? Kagak boleh, itu namanya ditangis-tangisin. Nangis ekspresi kesedihan, boleh, manusiawi, wajar, nggak ada masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat ibnuhu Ibrahim, ketika anak Rasulullah namanya Ibrahim meninggal dunia, Nabi netesin air mata. Ketika di perang Uhud, ketika Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu wafat, Rasulullah netesin air mata. Kenapa? Ini paman tercintanya Rasulullah, salah satu orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi netesin air mata. Kalau Nabi aja yang hatinya paling tegar, qudwatun hasanah, netesin air mata, apalagi kita yang hatinya lembek, saudara. Nabi netesin air mata. Yang nggak boleh itu meratap itu yang nggak boleh, niyaha. Apalagi seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah dulu,
itu saking nangisnya sampai tarhut turab 'ala ras, naruh tanah di atas kepala. Jadi udah nangis, ngedeprok, tanah ditaruh di sini. Nah, kayak anak kecil lagi dikasih jajan, tanah ditaruh di mana, ditaruh di atas kepalanya. Itu termasuk tradisi jahiliyah. Itu yang dilarang sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk latmul khudud, nabok-nabok pipi. Begitu ada yang meninggal, dia udah ninggalin gua, diabok-nabok pipi. Itu termasuk yang dilarang oleh Nabi. Wasyakul juyub, ngerobek-robek baju, ngerobek-robek kantong, ngerobek-robek apa nih namanya? Bagian tangan baju disebutnya apa sih? Lengan baju. Termasuk ngerobek-robek baju itu sendiri karena sedih, saking sedihnya ngeratap, guling-guling, ngerobek-robek baju, nabok-nabok muka. Itu yang dilarang oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas atau tidak? Paham? Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan ithnani fin nas huma bihim kufrun. Dalam hadis riwayat Sahih Muslim kata Rasulullah ada dua perbuatan yang dilakukan di tengah-tengah orang. Dua perbuatan ini adalah kufrun. Apa maksudnya kufrun? Min khisalil kufar. Termasuk perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, kebiasaannya orang kafir. Apa dua perbuatan tersebut? Yang pertama ini an-niyaha 'alal mayyit. Meratap ketika ada mayit yang meninggal dunia, nangis sampai ngegerung-gerung, sampai meratap-ratap. Netes air mata wajar, nangis keluar suara dikit masih wajar. Tapi kalau sampai ngeratap, apalagi sampai guling-guling, nabok-nabok muka, ngerobek-robek baju, itu termasuk min khisalil kuffar. Termasuk perbuatan yang suka dilakukan kaum jahiliyah. Na'udzubillah min, dilarang dan diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagian orang, ya sebagian sekte Syiah itu ada macam-macam sektenya. Ada sebagian sekte Syiah yang mereka sedih atas wafatnya Imam Husain alaihi salam radhiyallahu anhu, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wafat, meninggal dibantai bersama keluarganya di Karbala. Sayyidina Husain itu dalam keadaan puasa, dipenggal kepalanya diarak sampai ke berbagai kota untuk ngeledek Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Perjuangannya luar biasa beliau. Dalam keadaan puasa, beliau dibantai bersama keluarga. Singkat cerita, orang-orang Syiah ngerasa menyesal atas perbuatan tersebut, kejadian tersebut. Ada sebagian sekte Syiah, saya nggak mengatakan semuanya, sebagian sekte Syiah yang sampai sekarang di beberapa negara masih ada, itu kalau 10 Muharram mengenang kejadian ini mereka nangis, ngegerung-gerung, nabok-nabok muka, nabok-nabok badan, bahkan ada yang sampai melukai diri, sebagian sekte Syiah itu. Naqul lahum, kita katakan kepada mereka, ente kalau mau sedih dengan perbuatan, dengan wafatnya Sayyidina Husain, lakukanlah dengan cara yang diajarkan Jaddul Husain. Lakukanlah kesedihan tersebut dengan cara yang ditunjukkan oleh Jaddul Husain Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Husain itu meninggal karena memperjuangkan agama jadduh, datuknya. Nah sekarang ente mengaku sedih atas meninggalnya beliau, mengaku cinta beliau, begitu mengenang wafatnya beliau, yang ente lakuin sesuatu yang dilarang sama kakeknya Husain. Andai Sayyidina Husain masih hidup, ente yang akan dilarang oleh beliau. Andai Sayyidina Husain masih hidup, Sayyidina Husain bakal melarang ente. Kenapa? Karena ente melakukan sesuatu yang dilarang oleh datuknya, sedangkan beliau paling semangat menyebarkan ajaran datuknya, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Sarif itu, Masya Allah. Ustaz, foto Ustaz, maju ke depan Ustaz. Kalau tegedam Ustaz, sini Ustaz, tegedam Ustaz, maju ke depan. Beliau ini teman sekelas sana di Dalwa dulu. Foto Ustaz. Ahlan Ustaz, foto sini Ustaz, sini, samping Habib Saleh. Ahlan wasahlan. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi jangan ngaku cinta Sayyidina Husain, tapi yang dilakuin perbuatan yang dilarang oleh kakeknya Sayyidina Husain. Padahal Sayyidina Husain yang diperjuangkan itu syariat kakeknya,
Syariat Nabi Muhammad SAW. Andai Sayyidina Husain masih hidup, orang begitu yang ngemplang Sayyidina Husain, yang negor dia Sayyidina Husain, yang marah sama dia Sayyidina Husain. Kenapa? Karena li'annahu ghayur ala syariat jaddih. Karena beliau orang yang paling cemburu atas syariat kakeknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedih, wajar. Tapi kesedihan itu harus diekspresikan dalam perbuatan yang diperbolehkan oleh syariat. Ya. Sedihnya jangan diekspresikan dalam perbuatan yang dilarang oleh syariat. Jadi syariat nggak ngelarang sedih. Sedih itu tabiat. Yang namanya sedih itu sifat manusia. Manusia itu ada senang, ada sedih, ada susah, ada gembira. Nah itu ekspresi yang nggak bisa dihindari oleh manusia. Selama dia punya hati, dia bukan robot, dia bukan AI, dia bakal ngerasain itu. Nah, tapi kalau saudara itu nggak dilarang. Yang syariat larang itu ekspresi yang timbul dari perasaan-perasaan tersebut. Sedih, netesin air mata, wajar. Sedih, nangis sedikit, wajar. Tapi kalau sedih sampai nabok-nabok muka, nyobek-nyobek baju, apalagi sampai ngelukain diri, itu kesedihan, ekspresi atas kesedihan yang dilarang oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas atau tidak? Emang ente nabok-nabok muka ngapain? Gara-gara ente nabok-nabok muka hidup lagi tuh mayat. Gara-gara ente nyobek-nyobek baju hidup lagi tuh mayat, kan kagak. Gara-gara ente ngelakuin itu hidup lagi, kan enggak. Terus mau ngapain? Yang ada malah tuh mayit terganggu dengan sikap ente. Jelas atau tidak? Nah. La ilaha illallah. Wa yukrahu tamannil maut. Makruh hukumnya berangan-angan mati. Wa du'a bihi, dan doa supaya cepat mati. Dengan judi online. Saban masang slot kalah lagi. Nah, saban masang slot kalah, habis kalah pinjol lagi. Habis pinjol pasang lagi judi. Kalah lagi, habis itu pinjol lagi. Habis pinjol lagi pasang lagi, kalah lagi. Habis itu pinjol lagi. Ujung-ujungnya apa ya? Waduh, udah kelilit pinjol, ya Allah, ya Rabb, hamba udah gak kuat hidup di dunia ini, ya Allah. Matikan saja hamba, ya Allah. Berangan-angan pengen cepat mati, hukumnya makruh. Berangan-angan pengen cepat mati, hukumnya makruh, nggak bagus. Dosa kagak, tapi nggak bagus. Termasuk doa. Ya, berangan-angan pengen cepat mati termasuk doa. Udah nggak kuat hidup, pengen mati aja dah. Itu makruh hukumnya. Lidurrin yanzilu bil insan. Gara-gara ada musibah, gara-gara ada cobaan, terus nggak sabaran, pengen buru-buru mati, itu makruh hukumnya. Ya, baik musibahnya karena sakit, fakir dan lain sebagainya, makruh. Kecuali kalau minta sama Allah cepat mati gara-gara takut fitnah dalam urusan agama. Ya Allah ya Rabb, di zaman-zaman fitnah, ya Allah ya Rabb, orang paginya muslim, sorenya udah kafir, sorenya muslim, paginya udah kafir, na'udzubillah min dzalik. Maka dia minta sama Allah, ya Allah ya Rabb, fa in aradta biqaumin fitnah faghbitna ilaika ghaira maftunin. Seperti doa yang diajarkan kalau di akhir tahiyat tuh. Allahumma na'udzubika min 'adzabil qabr, wa a'udzubika min fitnatil dajjal, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri Allahumma na'udzubika min 'adzabil qabr, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Fa in aradta biqaumin fitnah faqbitna ilaika ghairu maftunin. Ya Allah, kalau Engkau takdirkan ada orang-orang hamba-hamba yang Engkau berikan fitnah, cobaan, ya Allah, fitnah dalam agamanya sehingga imannya goyang, maka cabut aku, ya Allah. Cabut aku dalam keadaan selamat dari fitnah akhir zaman. Nah, kalau minta sama Allah mati karena takut fitnah, takut agamanya keganggu, maka nggak apa-apa, kata ulama. Itu nggak makruh. Karena pada hakikatnya bukan dia pengen buru-buru mati, bukan karena bosan sama umur yang Allah kasih, tapi karena takut kena fitnah sehingga berbahaya bagi agamanya. Jelas atau tidak? Tapi kalau minta buru-buru mati gara-gara itu tadi, gara-gara sakit lah, gara-gara gara-gara lagi susah, gara-gara ada musibah, ada masalah, itu makruh, hukumnya nggak bagus. Allah udah kasih ente umur, kok ente pengen selesai itu umur, nggak syukur menikmatnya Allah, makruh. Tapi kalau dia harus ngelakuin, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasulullah, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi, fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li.
Kata Rasulullah, la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin nazala bihi. Kata Rasulullah, jangan sampai ada di antara kalian yang berangan-angan cepat mati karena ada musibah yang sedang dia hadapi. Kata Nabi, jangan, dilarang untuk Nabi. Fa in kana labudda fa'ilan, kalau emang harus dia minta sama Allah yang berkaitan dengan mati, falyaqul, maka katakan, kata Nabi, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupin aku kalau kehidupan lebih baik untukku. Wa tawaffani, dan matikan aku idza kanatil wafatu khairan li, kalau memang mati lebih baik bagiku. Ya kayak orang lagi sakit, udah parah, udah capek dia, udah bolak-balik ke rumah sakit, dia udah nggak mau nyusahin orang, dia udah capek, dia udah husnudzon, ya Allah, ini kalau saya mati saya istirahat nih, Allah ampunin dosa saya. Pengen mati, terus dia baca, kalau emang pengen baca kayak itu, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, kalau hidup lebih baik untukku, hidupkan aku ya Allah. Tapi kalau mati lebih baik untukku, matikan aku ya Allah. Itu doa seperti itu. Jelas atau tidak? Ini hari ada yang mau doa begitu? Hah? Ada yang mau doa begitu? Saya ijazahin kalau ada yang mau doa begitu deh. Mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah dan meninggal husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut, imma muhsinun fala'allahu yazdad wa imma musii'un fala'allahu yasta'tib, ay yatubu wa ya'tadhir. Kata Nabi, la yatamannayanna ahadukumul mauta, jangan sampai salah satu di antara kalian berangan-angan pengen buru-buru mati. La yatamannayanna ahadukumul maut, jangan sampai salah satu di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berangan-angan pengen mati. Imma muhsinun fala'allahu yazdad, kata Nabi, kalau dia baik, ia dengan harapan pahalanya nambah. Kalau dia baik dengan harapan pahalanya nambah. Makin panjang umur makin banyak pahala. Wa imma musiun fala'allahu yasta'tib, kata Nabi, kalau dia buruk amalnya, ya barangkali dia nanti ada kesempatan tobat. Jangan buru-buru berangan mati dulu, tobat dulu ente. Mati belum tobat sama aja bodong. Dari kesulitan ke kesulitan yang lebih parah. Kalau baik, ya dapat kesempatan amal lebih banyak. Kalau dia buruk, dapat kesempatan buat tobat. Jangan berangan-angan mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau ada jaminan ya. Kalau ada jaminan mati pasti husnul khotimah, pasti taman surga di kuburan, pasti masuk surga. Oh, kalau ada jaminan begitu, wallahi Anda pengen mati. Langsung, nggak pakai mikir gitu begitu. Cuman kan masalahnya yang bikin kita nggak berani apa? Nggak ada jaminan, amal kita masih buruk. Nggak ada yang bisa jamin kita husnul khatimah, nggak ada yang bisa jamin dosa kita udah dihapus, nggak ada yang bisa jamin kuburan kita jadi taman surga. Kalau jadi taman surga, kalau jadi tamannya cacing, wah kita kagak bisa ngomong lagi mencacing. Kalau jadi tamannya cacing, tempatnya ular, segala macem, mau jadi apa ente? Maka kata Rasulullah SAW, ya, kalau dia buruk ya ada kesempatan taubat. Kalau dia baik, maka kesempatan buat berbanyak syukurin aja umur yang Allah kasih. Kalau waktunya datang juga nggak bakal bergeser. Yang namanya datang pasti datang. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau namanya ajal datang itu nggak bisa mundur, sedetik aja nggak bisa mundur, atau maju sedetik aja nggak bisa. Udah waktunya Allah kasih bakal datang. Tapi kalau masih dikasih umur, syukuri sama Allah, jadikan kesempatan untuk nambah amal, jadikan kesempatan untuk taubat dari dosa. Jelas atau tidak? La ilaha illallah. Kemudian Imam Haddad di sini mengatakan, "Tsumma innal mauta amrun maktubun ala jami'il anam wa qada'un mahtumun ala al-khas wal 'am. وقد سوى الله فيه بين القوي والضعيف والوضيع والشريف وقهر به الجبابرة وقصر به القياصرة وكسر به الأكاسرة وجعله للمؤمنين المتقين تحفة وأي تحفة وزلفة وأي زلفة وللكافرين والمنافقين حسرة وأي حسرة وأخذة وأي أخذة وسبحانه من ملك جبار متفرد قهار
قد توحد بالدوام والبقاء وتنزه عن الموت والفناء فهو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام اللهم صل على محمد. Kemudian nggak usah pakai minta bercepat mati itu bakal datang, Kalau dikata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bilang fal mautu atin an qarib kullun lahu minhu nasib fal mautu atin an qarib kullun lahu minhu nasib man kan danina nasib fahuwa musibah amma ya Allah bihusnil wal mautu atin an qarib. Yang namanya mati itu datang, bentar lagi datang. Kenapa kok dibilangnya bentar lagi? Padahal ada yang 10 tahun lagi, ada yang 20 tahun lagi, ada yang 30 tahun lagi, ada yang 40 tahun lagi. Mau 40 tahun, 50 tahun lagi. Bentar, cepet gak rasa. Kenapa? Karena aqrabu qaibin yuntazar. Mati itu sesuatu yang gaib, yang paling ditunggu. Artinya begini, kita sampai ke besok atau sampai ke lusa belum tentu. Kita sampai ke umur 50, 40 belum tentu. Tapi kita kalau mati itu udah pasti. Pasti bakal datang, cepat lambat pasti bakal datang. Bahkan kita bisa sampai besok pagi aja belum tentu. Tapi kalau yang namanya mati pasti atau tidak? Pasti. Sesuatu yang pasti itu terjadi satu-satunya ya mati. Karena dia pasti, selama apapun terasanya akan dekat. Makanya fal mautu atin an qarib. Yang namanya mati itu datang, bentar lagi datang. Kullun lahu minhu nasib, semuanya dapat bagian semuanya. Kata Imam Al-Haddad di sini semuanya, mau yang khusus, mau yang umum semuanya. Yang kuat, yang lemah, yang rendah, yang mulia, yang raja, yang rakyat, yang penguasa, yang melarat, semuanya. Makanya itu ada lagu itu bagus banget tuh. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, semua pergi menghadap. Tak ada yang abadi. Itu lagu tuh harusnya nyanyiin lagu itu bukan ketawa, nangis. Karena kita bakal ngalamin. Nggak ada ceritanya. Cuman bedanya apa? Ini yang mesti kita siapin nih. Buat orang beriman, hari kematian tuh hari kegembiraan. Itu bedanya. Ini yang mesti kita siapin. Kalau urusan mati, semuanya mati. Cuman matinya kita dalam keadaan apa, itu yang mesti dipersiapkan. Buat orang beriman, itu hari kegembiraan. Itu hari-hari nanti. Itu hari kelapangan dari kesulitan. Tapi buat orang kafir, hati-hati. Itu awal adab. Begitu mati masuk kubur, itu permulaan adab yang akan datang lebih parah lagi. Na'udzubillah min. Makanya yang mesti kita pikirin bukan soal matinya. Kalau matinya pasti datang. Kita mati bawa apa? Itu yang mesti kita pikirin. Kita termasuk yang matinya girang ketika hari itu, apa termasuk yang tuh hari sengsara? Kayak kemarin tuh ada seorang tokoh besar, Al-Syahid, Al-Batal, Al-Mujahid, Al-Qaid, Al-Kabir, Al-Syekh Ismail Haniyah, pimpinan Hamas yang kemarin syahid meninggal dunia. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau insyaallah. Itu orang-orang begitu emang udah nunggu syahid, Bang. Dulu ada sahabat ya, ketika perang ngomong apa? Kita ini nahnu qaumun nuhibbul maut kama tuhibbunal hayah. Kami ini adalah kaum yang mencintai kematian. Waktu berhadapan pasukan kafir, kami adalah kaum yang kami mencintai dan mendambakan kematian sebagaimana kalian wahai kufar mencintai kehidupan. Bedanya orang muslim sama kufar itu ketika perang di jalan Allah, yang namanya muslim itu
kemenangannya ada dua. Kalau kufar kemenangannya cuma satu. Kalau dia bisa hidup menang, itu menang bagi mereka. Kalau muslim enggak, mati menang, hidup menang. Hidup mulia mati syahid. Hidup menang mulia mati syahid. Derajat tinggi. Makanya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu mau perang Mu'tah, ini jumlah sahabat saat itu kalau nggak salah sekitar 3.000-an aja mau perang Mu'tah. Jumlah musuh ada yang mengatakan 100.000, ada yang mengatakan 150.000. Jadi jumlah musuh 30 sampai 50 kali lipat lebih banyak dari jumlah sahabat. Begitu di tengah jalan sahabat diskusi di antara mereka, ini gimana, kita lanjut apa enggak nih? Ini kalau kita lanjut musuh 30 kali lipat banyaknya dari kita. Kalau kita mundur, kita minta bantuan dulu sama Rasulullah, tambahan pasukan buat kita perang. Gimana kita maju ke mundur nih? Ada satu sahabat yang bilang apa yang mesti ditakutin? Yang kita hadapin dua kemungkinan, dua-duanya baik tuh kemungkinan. Kemungkinan pertama kita mati syahid. Kemungkinan kedua kita menang mulia. Jadi nggak ada yang jelek bagi muslim itu, bagi mukmin nggak ada yang jelek. Kalau dia benar matinya mati syahid, hidupnya hidup mulia. Nah, bagi orang-orang kayak Ismail Haniyah begini tuh mati emang udah ditunggu-tunggu, dia udah tahu resikonya tuh mati, dia udah tahu. Dia berkorban dengan dirinya, bukan cuma dirinya yang mati, ya dibunuh oleh Israel, anak-anaknya juga, cucu-cucunya juga, hartanya, keluarganya, semuanya dikorbanin buat bela Palestina, buat bela Masjidil Aqsa, buat bela Al-Quds. Terus masih ada yang ngomong tuh satu orang, itu Ismail Haniyah tuh cuma manfaatkan rakyat Palestina doang. Dia tinggalnya di Qatar, di hotel bintang 5, gue mau cabein, mulutnya ngomong begitu. Ini wafatnya beliau dalam keadaan syahid, membungkam mulut-mulut orang yang kurang ajar, yang memfitnah beliau sedemikian rupa. Dan sekarang terlihat bagaimana beliau syahid, bagaimana anak-anaknya syahid, cucu-cucunya syahid, semuanya dikorbankan. Tapi Beb, kenapa dia tinggalnya di Qatar? Kenapa kok meninggal syahidnya di Iran bukan di Gaza, Beb? Kenapa di Teheran? Dia di Teheran itu lagi menghadiri pelantikan presiden Iran. Karena memang Iran salah satu negara, terlepas dari perbedaan madhab antara kita dengan mereka ya. Terlepas dari itu, madhab kita bicara lain, hak batil. Ahlussunnah wal jamaah hak, selain ahlussunnah wal jamaah bagi kita batil. Tapi dalam konteks perang ini, Iran termasuk yang terang-terangan ngebantu Palestina, bantu Gaza khususnya secara terang-terangan. Kalau dikalkulasi dengan rupiah sekian triliun mereka kirimkan itu buat senjata, buat logistik. Nah, Ismail Haniyah ini termasuk yang keliling di luar. Dulu masih mudanya beliau gerilya langsung, turun tangan, ikut perang di lapangan masih mudanya. Begitu udah agak sepuhan dan beliau hafid Quran, dan beliau sufi, ahli solawat, ahli zikir, ahli thariqah. Syekh Ismail Haniyah ini saudara. Begitu udah agak tuanya beliau jadi kepala biro politik. Tugas beliau apa? Ngelobi Qatar supaya dukung Palestina. Yang namanya perang butuh duit apa kagak? Butuh, harus ada yang nyari itu dana. Butuh senjata nggak? Butuh. Dari mana dapat senjata kalau nggak ada yang bantu? Dia ngelobi ke Iran, ngelobi ke Libanon, ngelobi ke negara-negara untuk ngebantu Palestina, ngelobi ke Turki, ngelobi ke berbagai negara lainnya. Dia lobi sama dia yang bagian lobi. Makanya Israel ngeluarin instruksi kepada Mossad, dimanapun Mossad berada, dimanapun ada pemimpin Hamas, bunuh. Dimanapun ada pimpinan Hamas di negara manapun, bunuh. Itu instruksi Israel, saudara. Nah, ini syahidnya beliau membuktikan bagaimana ketulusan beliau berkorban untuk Palestina, berkorban untuk Masjidil Aqsa dengan jiwanya, dengan raganya, dengan segala yang beliau miliki. Saya yakin orang kayak beliau ini wali min auliyaillah. Saya yakin ini orang wali min auliyaillah, orang soleh, saudara. Kalau yang model begini bukan wali, yang jihad, yang hidupnya habis buat ibadah, hidupnya habis buat jihad, hidupnya hafal Quran, hidupnya habis buat bela Masjidil Aqsa. Kalau orang begini bukan wali, terus yang wali siapa ya? Kalau orang begini bukan wali, terus yang wali siapa ya? Wali nggak harus pakai udel-udel. Pakai imamah ya sunnah, tapi berapa banyak orang yang pakai imamah tapi bajingan, saudara. Saya nggak nyuruh anda untuk suzon sama orang yang pakai imamah, enggak. Saya pakai imamah sunnah, pakai imamah, saudara. Tapi belum tentu yang namanya wali itu hanya yang begitu saja. Jangan suudon kita sama orang. Saya tahu berapa banyak orang yang bajunya baju ulama tapi perampok agama, merusak agama.
Akan tetapi saudara, ini orang kayak dia, Allah, matinya mati syahid, hidupnya hafal Quran, ahli sholawat, seumur hidupnya dipakai buat berjuang untuk bela Masjidil Aqsa. Insya Allah mudah-mudahan syahidnya beliau diterima oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ini syahidnya beliau menjadi pertanda Palestina bentar lagi merdeka. Palestina bentar lagi merdeka, Al-Quds merdeka, Masjidil Aqsa merdeka, Israel hancur, Israel hancur, Israel hancur. Al-Fatihah.